Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Marupa dari kelas 12 IPS 1. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana sih masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie mencakup perkembangan ekonomi, perkembangan wilayah geografis, dan perubahan sosial. Jadi langsung aja ya. Nah, berikut latar belakangnya. Basyarudin Yusuf Habibie lahir pada 25 Juni tahun 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. B.J. Habibie adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Awi Abdul Jalil Habibie dan ibunya bernama R.A. Tuti Marini Puspawardojo. Habibie menghabiskan masa kecilnya di Parepare. Pada tahun 1950, Habibie harus ditinggal oleh ayahnya karena terkena serangan jantung. Tidak lama setelah itu, Habibie pindah ke Bandung untuk belajar di Government Middlebury School. Pada tahun 1954, Habibie lulus dari SMA dan masuk ke Universitas Indonesia di Bandung, yaitu ITB. Ia juga mendapatkan gelar diploma dari Technische Hochschule Jerman pada tahun 1960. Habibie menikah pada tahun 1962 dengan seorang perempuan yang bernama Hasri Ainun Habibie dan dikaruniai 2 orang putra. Di tempat yang sama di Jerman, 5 tahun kemudian Habibie mendapatkan gelar doktor pada tahun 1967. Habibie berhasil menjadi guru besar atau profesor di Institut Teknologi Bandung, yaitu ITB. Mengajak ke perkembangan ekonomi pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Maju menggantikan Presiden Soeharto yang lengser pada 20 Mei tahun 1968. Basyarudin Yusuf Habibie yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden menghadapi pekerjaan rumah yang besar. Salah satunya adalah keadaan ekonomi yang porak-poranda yang berdampak pada hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah. Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintahan B.J. Habibie mengambil beberapa kebijakan penting di bidang moneter, dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat BI menjadi 70%, dan menerapkan bank sentral independen. Di bidang perbankan diterbitkan obligasi senilai 650 triliun rupiah untuk menalangi perbankan, menutup 38 bank, dan mengambil alih 7 bank. Di bidang fiskal, sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan, juga perlakuan khusus bagi mobil nasional, dan membiayai program jaring pengaman sosial. Sedangkan di bidang korporasi, utang swasta direstrukturisasi melalui skema Indonesian Debt Restructuring Agency atau disebut INDRA dan Prakarsa Jakarta, serta menghentikan praktek monopoli yang selama ini dilakukan Bulog dan Pertamina. Tengah gonjang-ganjingnya situasi polhukam saat itu, pemerintah harus dengan cepat mengambil keputusan walau beresiko tinggi. Situasinya unpredictable. Waktu itu keadaan Indonesia tidak menentu. Kenang Habibie, bisa plus bisa minus. Resiko tinggi, kos tinggi. Cara berpikir saya itu harus berlaku untuk umum. Dalam hal ini saya mencari approximately, rata-rata, ujarnya. Terbukti, gerakan cepat pemerintah saat itu membawa hasil. 1 tahun kemudian, reformasi ekonomi yang ditetapkan saat itu memiliki beberapa dampak, antara lain jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari semula Rp7.000 menjadi Rp17.000. Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tampak menunjukkan perbaikan dari yang sebelumnya minus 13% menjadi 2%. Angka inflasi pun sukses diturunkan dari 77,6% menjadi 2%. Lalu perkembangan wilayah geografis pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Lepasnya wilayah Timur-Timur dari Indonesia, ternyata ada campur tangan dari Presiden ketiga RI, B.J. Habibie. Saat itu dia mengemukakan alasan mengapa membiarkan Timur-Timur memisahkan diri. Habibie mengatakan memerdekakan Timur-Timur merupakan jalan yang harus dipilih. Kala itu dia membuat berbagai pernyataan publik terkait konflik Timur-Timur. Habibie juga mengaku didesak Perdana Menteri Australia John Howard pada 1998. Dalam program ABC1 bertajuk The Howard Years, Habibie mengatakan dia dikirimi surat untuk mengeluarkan keputusan cepat yang akhirnya berujung pada referendum 6 bulan kemudian. Dalam surat tersebut, Howard menyarankan agar Indonesia mengikuti langkah Prancis dalam menangani masalah
Kaledonia Baru untuk menyelesaikan permasalahan Timur Timur dengan mempersiapkan waktu selama 10 tahun transisi sebelum membuka jalan kemerdekaan. Habibie pun mengaku sangat marah saat membaca surat tersebut. Sejumlah golongan di Timur Timur dan PBB pun tidak menyetujui penyatuan wilayah tersebut ke NKRI. Ditambah lagi pada 1999 PBB terus mengusulkan jejak pendapat terhadap penduduk Timur Timur yang akhirnya dilakukan oleh Presiden Habibie. Kebijakan yang diambil Habibie terkait masalah Timur Timur adalah melaksanakan referendum atau jajak pendapat atau pemungutan suara. Pada 27 Januari tahun 1999, pemerintahan Habibie menawarkan dua pilihan, yaitu otonomi khusus atau memisahkan diri. Referendum itu isinya membawa hampir 78,5% penduduk Timur Timur ingin merdeka atau memisahkan diri, dan menolak tawaran otonomi khusus dari Indonesia. Sesuai ketentuan pasal 6 Perjanjian New York, apabila rakyat Timur Timur menolak tawaran status khusus dengan otonomi luas, maka pemerintahan Indonesia harus mengambil langkah-langkah konstitusional untuk melepaskan Timur Timur secara damai dan terhormat. B.J. Habibie dalam pernyataannya saat itu mengatakan Indonesia sudah memiliki 210 juta rakyat, sehingga tambahan 700 ribu rakyat di Timur Timur pastinya akan menambah konsentrasi Indonesia. Namun, jika ia membicarakan tentara asing mengurus Timur Timur secara implisit, berarti dirinya mengakui bahwa TNI tidak bisa menjalankan tugasnya. Hal ini dikhawatirkan bisa berakibat buruk bagi stabilitas negara. Presiden B.J. Habibie pun tak mau mengambil resiko tersebut. Oleh sebab itu, masalah Timur Timur harus diselesaikan sebelum Presiden keempat RI dipilih. Alasan lain B.J. Habibie melepaskan Timur Timur karena berkaitan dengan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia. Dia menganggap jika negeri kanguru tersebut telah menjadi sahabat RI sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945. B.J. Habibie berpikir, bila dia membiarkan tentara Australia masuk ke Indonesia, ia tak hanya mempermalukan TNI. Apapun keputusannya nanti, yang kalah akan menyalahkan Australia, sehingga ia tak mau mengambil opsi tersebut. Insinyur sekaligus politikus ini menilai biaya mempertahankan subsidi moneter untuk mendukung Provinsi Timur Timur tidak diimbangi oleh manfaat terukur bagi Indonesia. Dan yang terakhir, perubahan sosial pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Bangsa dan negara pada saat itu kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Setelah diangkat menjadi presiden, situasi negara masih kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto. Hal tersebut membuat keadaan ekonomi Indonesia yang mengalami keterpurukan yang otomatis menyebabkan kesejahteraan rakyat makin menurun. Ketika Presiden Soeharto menyarankan Habibie sebagai pilihan wakil presiden pada bulan Februari 1998, nilai mata uang Indonesia jatuh ke titik terendah sepanjang masa karena kekhawatiran teori ekonomi eksentriknya. Menunjukkannya sebagai presiden menimbulkan kekhawatiran di kalangan bisnis dan membuat mereka cemas, yang mengakhiri korupsi dan kronisme yang mencirikan peraturan Soeharto. Pada bulan Maret 1998, Soeharto menunjuk Habibie ke wakil presiden, dan 2 bulan kemudian, setelah terjadinya kekerasan berskala besar di Jakarta, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Tanpa diduga, mendahului posisi teratas negara tersebut, Habibie segera mulai melakukan reformasi besar. Dia menunjukkan kabinet baru, memecat Putri Sulung Soeharto sebagai Menteri Urusan Sosial, dan juga teman lamanya sebagai Menteri Perdagangan dan Industri. Menamai sebuah komite untuk merancang undang-undang politik yang kurang restriktif, mengizinkan pers bebas, mengatur pemilihan parlementer dan presiden gratis tahun berikutnya, dan menyetujui batas waktu presiden 2 periode 5 tahun. Dia juga memberikan amnesti kepada lebih dari 100 tahanan politik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.